Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, kali ini aku melanjutkan lagi untuk pembacaan dari di Januari 2023 ya, untuk tahun baru ini. Jadi selamat tahun baru bagi kita semua yang merayakan ya, dan apapun yang terjadi aku harap kalian selalu sehat dan bahagia. Oke. Dan ini bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir. Cuman ya memang aku sering banget dapatnya yang percintaan. Kenapa percintaan? Berarti banyak dari kita yang nonton ini struggle atau sedang memperjuangkan atau berada dalam situasi percintaan yang cukup berat ya. Itulah kenapa energinya banyaknya keluar seperti itu. Cuman aku bakal usahakan untuk karir dan keuangan atau kehidupan kamu juga ya. Dan kalau kamu ingin pembacaan yang sesuai dengan yang kamu mau, silahkan untuk klik link website di bawah sini ya. Aku menawarkan untuk konseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi, karena aku bukan hanya seorang tarot reader namun juga seorang konselor. Oke, so kita lihat oracle-nya ya. Untuk zodiak Gemini. Gemini pembacaan ini ya untuk kamu, entah kamu yang Sun, Moon, Rising, atau ya di Gemini, atau bahkan Venus ya. Sun, Moon, Rising, Lagna, Ascendance. Oke, kita lihat oracle-nya. Gemini, on whom am I placing blame right now? Okay. Are ready? Am I ready? Who am I ready to forgive? Okay. What else could this mean? Wow. Jadi Gemini di Januari terutama kamu belajar untuk nggak menyalahkan diri kamu sendiri. Di sini aku ngeliat belajar untuk mengikhlaskan. Mungkin sebelumnya ada merasa bersalah ya, mungkin kamu ngerasa di satu sisi ada sempat menyanyiakan hidup kamu, dan ibaratnya seperti nggak benar-benar menjalani hidup, lalu kamu nggak benar-benar belajar dari kesalahan sebelumnya, dan sekarang kok benar-benar belajar untuk memaafkan diri sendiri dengan apapun yang udah terjadi saat ini. Karena aku ngerasain kamu siap untuk memaafkan diri kamu sendiri, dan memang harusnya 2023 terutama Januari adalah fokus untuk memaafkan diri kamu sendiri. Kalau kamu pernah salah, that's okay. Kamu pernah bertahan merasa paling benar ya, tidak ingin minta maaf atau apapun juga kamu melakukan sebuah kesalahan ya. Am I apologizing for my truth sih. Sekarang kamu belajar untuk memaafkan demi diri kamu sendiri ya, untuk kamu tidak berperilaku buruk lagi terhadap diri kamu ya, melihat arti dari semua yang terjadi ya. Kalau kamu berharga, layak untuk dicintai, layak dan disayangi. What boundaries need to be created or strengthened within my relationship? Si hubungan kamu dengan diri kamu, jiwa kamu di sini bakal sangat intens. Aku ngerasain kamu bakal lebih positif, lebih banyak ingin mengenal siapa diri kamu, mengenal jiwa kamu, terlepas dari lewat keagamaan atau terlepas dari filosofi atau apapun juga, empatinya tentang spiritualitas ya. Mengenal siapa diri kamu yang mungkin selama ini kamu lewatkan dalam hidup ya. Mungkin ngerasa kamu udah tahu siapa diri kamu, namun beberapa saat ini, beberapa tahun ini kamu mungkin gak tahu siapa diri kamu ya. Dan justru di masa sekarang jujur hidup sebenarnya lebih lega, lebih nyaman, cuman kamu kadang bingung ya. Jadi tujuan hidup aku apa ya, apa yang harus aku lakukan saat ini ya. Apakah aku akan punya cinta, apakah aku akan punya jodoh,
apakah akan ada seseorang yang benar-benar menyayangi aku, mencintai aku? Si suara-suara itu muncul di dalam kepala kamu, ngeliat, dan akhirnya memberi jawaban ke kamu, terutama untuk Januari ini. Yes, aku ngeliat semakin kamu mencintai, menyayangi diri kamu, semakin kamu ngerasa berharga tentang diri kamu, semakin kamu menarik banyak cinta dalam hidup kamu. Entah secara synchronicity atau kamu ngerasa jawaban dari semua pertanyaan kamu atau doa-doa kamu bakal terjawab ya, terutama untuk Januari ini di dalam percintaan, terutama karir dan keuangan. Atau kamu ngerasa kayak setiap kamu melakukan sesuatu ya, kamu bertanya dalam hati kamu kayak tiba-tiba mendapat insight, atau kamu kayak mendapat jawabannya sendiri di dalam diri kamu, karena proses spiritualitas, self healing itu membuat kamu bisa mendengar dengan jelas suara Tuhan, suara semesta di dalam diri kamu yang akan membantu kamu harus gimana dalam hidup ya. Itulah kita harus belajar melihat ini adalah suara hati, suara egoisme atau intuisi ya, atau kita sebut sebagai suara jiwa atau suara dari Tuhan, yang misalnya kalau kita harus ngapain, mau apa gitu ya, kita ngerasa kayak ada yang bicara, atau suatu saat kita tiba-tiba kayak mendapatkan jawaban aja, kayak ada yang ngomong dalam diri kita ya. Itu adalah intuisi, suara hatinya Tuhan yang pengen bantu atau pengen untuk kamu lihat ya. Bentar ya, suara-suara hati ini bakal terdengar kencang ya di dalam hidup kamu, agak berisik ya. Kalau kamu nggak berusaha untuk grounding, agak tenang, terutama dia bisa agak sedikit mengganggu kalau kamu nggak fokus dengan diri kamu sendiri, karena dia bisa bercampur aduk dengan ketakutan dan trauma kamu, Gemini, terutama tentang masa depan kamu sih. Jadi aku ngeliat ada energi ketakutan ya tentang karir, keuangan kamu ke depannya bakal gimana ya. Kamu takut mungkin dalam uncertainty atau ketidakpastian, yang sebenarnya aku ngeliat memang saat ini hidup kamu di dalam ketidakpastian, cuman di dalam tangan Tuhan hidup kamu itu udah pasti, udah jelas. Hanya aja kita sebagai manusia itu butuh banget kayak petunjuk yang jelas. Kalau bisa depan mata baru kita sadar, baru kita ngeh gitu. Cuman untuk Gemini, untuk kamu Gemini, pembacaan kamu kali ini, semesta, Tuhan ingin kamu belajar untuk melihatnya dalam bentuk petunjuk-petunjuk kecil, bukan hal yang di depan mata dengan jelas. Kenapa? Karena Tuhan pengen kamu belajar untuk memaafkan diri kamu dulu, memaafkan semua yang udah terjadi ya. Karena kalau kamu gak memaafkan diri kamu sendiri, kamu bakal ngerasa gak layak untuk cinta dan kasih sayang yang bakal hadir nanti. Kamu malah bisa menolak energi tersebut, karena ada energi kamu bakal takut gitu, dan kamu gak percaya kamu layak dan pantas untuk mendapatkan cinta yang memang tepat untuk kamu, karena kamu belum memaafkan keadaan Gemini. Itulah kenapa saat ini dibiarkan kamu untuk memiliki batasan terhadap diri kamu, yaitu batasan untuk ibaratnya kayak menyerah, benar-benar menyerah. Biarkan Tuhan yang mengambil andil dalam hidup kamu sih. Exploration ini adalah proses exploration, proses hard work, proses untuk bekerja keras dalam hidup kamu ya, untuk mendapatkan ketenangan batin, terutama untuk karir dan keuangan ya. Karena kamu gak bisa mencari ketenangan, kepastian dan keamanan di dalam diri orang lain, di dalam diri masa depannya kamu, kalau kamu belum berikan terhadap diri kamu sendiri untuk saat ini. Dan aku ngeliat ini saatnya untuk kamu berikan, dan seseorang memberikan rasa aman untuk kamu ya. Seseorang sedang tertarik dengan kamu di sini. Aku nggak tahu, sepertinya orang baru, tahu ya, seseorang yang
bakal mengganggu kamu di sini. Aku ngelihat ya, sih cukup memiliki ambisi untuk mendekati kamu, dan dia senang bikin kamu marah, senang bikin kamu ngambek di sini ya, senang untuk bikin kamu tertawa. Mungkin dia pernah bilang, atau dia nanti bakal bilang, dia menyukai banget senyum kamu, dia sangat tertarik dengan kamu secara fisik, dan entah dari jiwa dia juga dia ngerasa dia kayak harus menjaga kamu ya, dan dia harus memperjuangkan kamu sih. Mungkin kamu ngerasa kamu ditinggalkan, dikecewakan, menjadi beban untuk orang lain, namun bagi dia kamu adalah orang yang sangat bekerja keras untuk diri kamu, keluarga kamu ya, dan dia melihat ketulusan dalam diri kamu. Sesakit apapun kamu, sekecewa apapun kamu terhadap orang lain, kamu tetap jadi orang yang baik ya, berusaha untuk stabil, berusaha untuk memberikan yang terbaik, walaupun kamu hancur juga di dalamnya sebenarnya ya. Dia tahu itu, mungkin dia memang udah mengenal kamu, udah jadi teman kamu mungkin beberapa saat ini ya sih. Dia udah lihat pencapaian yang kamu gapai itu nggak mudah. Okay. Sih, rejuvenation, ada energi Sagittarius, dan ini ada energi Aquarius ya. Jadi aku ngeliat orang ini dia ingin menjadi teman hidup kamu, karena dia juga merasakan suara di dalam diri dia, suara di dalam kepalanya dia yang mengatakan dia harus menjaga kamu, melindungi kamu, menjadi teman hidupnya kamu. Karena sekuat apapun kamu saat ini, sebenarnya kamu sangat lemah, dan kamu butuh seseorang dalam hidup kamu. Dan dia bukan menawarkan diri dia, tapi dia memberikan diri dia utuh hanya untuk kamu ya. Sakit, mengecewakan, atau apapun juga, dia akan selalu ada untuk kamu ya. Dia benar-benar merasakan semua emosi yang kamu punya, dan perasaan dia sangat besar terhadap kamu saat ini, walaupun dia nggak benar-benar bilang. Dia ingin jujur, namun dia takut ini membuat kamu merasa terbebani sih. Am I clear on my kok aku belibet banget sih mata aku deh. Am I clear on what my soul really wants sih. Dia pengen bilang, namun dia takut dia bakal salah ngomong, dia takut kamu salah paham, dia takut untuk kamu ngambil apapun yang dia pikirkan gak seperti yang dia niatkan untuk katakan sama kamu ya. Dan dia takut banget untuk salah bicara di sini, karena dia ngerasa kalau dia bicara hanya akan membuat kamu jauh dari dia, dan dia nggak mau akan hal itu. Aku bisa bilang ya, walaupun ada kekecewaan dalam dirinya dia ingin selalu memperjuangkan kamu, dan aku ngeliat dia ingin bantu kamu juga secara finansial, keuangan ya. Dalam karir juga dia nggak mau ngelihat kamu berusaha sendirian, bekerja keras untuk orang lain sampai kamu kehilangan diri kamu sendiri ya. Dan dia pengen bilang sama kamu ya, dia ikhlaskan hidup dia untuk menjaga kamu ya. Dia akan selalu memperjuangkan kamu mau apapun yang terjadi ya. Cuman aku ngeliat ini dia masih gak berani jujur ungkapin ke kamu ya. Mungkin kamu sempat menolak dia sebelumnya. Di sini aku ngeliat Gemini, jadi dia agak takut bicarakan hal ini. Cuman kamu bakal ngeliat kok, dia bakal mengatakan hal ini secara tidak langsung, dan nanti mungkin dia akan bicarakan saat dia bertemu dengan kamu langsung. Dan aku lihat dia pengen banget untuk bertemu kamu setidaknya di tahun baru ini atau di ulang tahun kamu nanti. Jadi aku melihat dia akan memperjuangkan pertemuan dia di saat yang momen-momen spesial untuk kamu. So aku melihat dia akan menghadiahkan diri dia sebagai hadiah ulang tahunnya kamu di tahun depan. So aku
aku harap ini resonate ya, dan congratulations. Okay, so that's it, I think that's all. Aku harap ini membantu Gemini. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan ya. Bye bye.